lampu kamar tuh lagi mati dan kamarnya lagi lihat dengan jelas banget Bi, ada bulu dan mata yang merah tuh lagi berdiri di sebelah sakral lampunya. Dan si sosok besar ini nih lagi ngeliatin Sasti. Aduh anjing. Jadi kayak Sasti tahulah yang mainin lampunya itu adalah si sosok yang tinggi besar berbulu ini gitu loh. Sedangkan kalau lampunya nyala hilang tuh. Hilang, benar. Sasti tuh takut banget Bi, Nat. Dia tuh nggak berani kemana-mana dan dia cuma tidur di kasurnya sambil berdoa-doa. Tapi tiap si Sasti makin kencang doanya, saklar lampu itu makin cepet gitu, udah mati tok 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 gitu. Terus singkat cerita akhirnya lampu itu hidup lagi dan sosok hitam itu tuh hilang gitu aja. Itu tuh bener-bener jadi kayak pengalaman paling serem yang pernah Sasti alamin pas kerja di panti asuhan itu. Dan kejadian terakhir ini dialamin sama anak kecil yang baru banget masuk panti asuhan ini. Belum ada 1 minggu, anak ini tuh udah diteror abis-abisan sama penunggu pantinya. Anak ini cowok, sebut aja namanya Oza, umur 10 tahun. Dia ini masuk panti asuhan karena sebatang kara, hidup udah bertahun-tahun di jalanan sendirian. Makanya pengurus panti ini ngajak Oza buat masuk dan tinggal di panti itu aja. Hari pertama dia masuk panti, sore-sore tuh sebelum maghrib, dia tuh udah denger kayak ada suara berisik-berisik yang asal tuh dari lemari kamar dia. Nah, dia itu tidur sama 3 anak panti lainnya. 2-nya itu lagi main di luar sama anak-anak lain. Nah, si Oza ini lagi di kamar sendirian. Pas dia lagi main HP sendirian di kamarnya, dia tuh denger ada suara kayak tuk 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 gitu dari lemari. Awalnya Oza diem aja tuh, dia ngediemin aja suaranya. Tapi lama-lama suara dari lemari itu gak berhenti-berhenti. Bener-bener suara tuh kayak ada mulu gitu loh Bi. Akhirnya Oza bangun dari kasurnya dan ngebuka tuh lemarinya yang ada suara itu. Pas dia ngebuka pintu 1, ternyata kosong. Dan pas dia ngebuka pintu yang 1 lagi, ternyata dia ngeliat Bi, ada tangan gitu di dalam lemarinya. Bener-bener cuman pergelangan tangan doang, gak ada badan dan gak ada kepalanya. Tangan manusia. Tangan manusia. Tangan doang gitu. Gue gak tau manusia atau itu sosok ya Pokoknya Oza ngeliat tuh ada tangan gitu di dalam lemarinya. Oza langsung nutup lemarinya lagi dan buru-buru keluar kamar. Dia mau cerita ke teman-temannya, tapi karena dia belum akrab sama anak-anak panti lainnya, jadi dia mendem sendiri gitu. Ini kan baru hari pertama dia tinggal di sini kan. Udahlah, akhirnya dia ngelakuin aktivitas sampai malam, dan malamnya tidur deh si Oza ini. Di malam itu, sekitar jam 3 pagi, dia kebangun dari tidurnya. Dia dengar kalau di belakang kamarnya itu ada suara orang lagi kayak makan tapi ngecap gitu, kayak gitu loh. Nah, jadi belakang kamarnya Oza itu langsung ngarah keluar panti, ke halaman panti ya gitu. Mungkin kayak mapnya kayak panti asuhan lu ceritain gitu loh, Nat. Halaman belakang lah gitu ya. Iya. Jadi kalau misal Oza ngintip ke jendela, itu langsung ke halaman belakang. Pertama Oza denger, dia tuh bener-bener diem aja dan gak ngecek apa-apa. Tapi pas dia ngeliat teman-temannya kok bisa pada tidur pules, padahal ada suara orang makan ngecap dan itu mengganggu. Akhirnya dia tuh mau nyari tahu itu tuh suara apaan, karena itu tuh ngeganggu. Si Oza tuh bener-bener langsung balik badan, dia tuh langsung balik ke kasurnya lah. Dia bener-bener takut banget karena dia sadar yang dia lihat itu ya setan. Dan dia tuh sadar kalau misalnya dia ngeliat dengan jelas banget, dia gak halu gitu loh. Nah, jadi posisi kasurnya Oza ini bener-bener madep